Nah itu ketika naik tangga, tangganya itu masih kayu bukan lantai. Jadi kalau naik tangga tuh kadang gitu kan. Nah ketika dia naik tangga tuh, temen saya ini badannya agak gede kan, naik tangga, tiba-tiba dia jatuh ke bawah. Gitu. Kita kan lari ya dari kamar, apa gitu kan ya, ada apa? Langsung dia kayak ketakutan gitu, gitu kan. Pas ditanya udah agak tenang, lihat cewek non Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ojil Sani. Saya Gali Lesmana. Di The Myth Official, hanya mitos kalau tidak ada kebenaran. Kali ini saya dan Kang Gali akan menceritakan cerita pribadinya dari Kang Gali ya, Kang Gali ya. Sedikit ceritanya. Jadi ceritanya ini pada tahun 2010 nih Kang Sandi. Waktu itu lagi ramai-ramainya warnet atau warnet game online lah. Dan memang waktu itu saya kan belum bekerja posisinya ya, masih bujangan juga lah. Nginep di rumah temen yang memang usaha warnet, ternyata warnetnya angker. Oh gitu. Iya. Lagi main diganggu ya. Iya. Bukan saya aja, semuanya yang main di situ diganggu. Luar biasa. Ya. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi sahabat The Myth Official yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, comment, and like agar channel kami terus berkembang. Dan jangan skip ya, tonton terus cerita ini sampai habis. Kita masuk aja langsung ke ceritanya ya. Langsung aja Kang Gali ceritain. Siap. Jadi ceritanya itu pada tahun 2010. Ketika itu masih banyak orang yang hobi main game di warnet. Terus main Facebookan lah, ingatnya dulu ya. Zaman dulu ya, rental ya. Iya. Nah, ketika saya itu waktu dulu dikasih tahu lah bahwa ditelepon, Lih, nih saya buka warnet nih, sini aja lah temenin gitu kan ya. Ya saya nggak pikir panjang, ikut aja lah dulu. Ikut aja saya nyamperin ya. Dan memang saya waktu itu masih bujangan lah, masih belum ada dan masih belum kerja juga. Saya tinggal di situ juga, Kang Sani. Jadi ada warnet, di atasnya itu ada kamar lah, dan di belakang juga ada kamar, dan disitulah saya tidur sama teman-teman ya di situ. Nah singkat cerita, awalnya sih memang rumah itu masih rumah zaman dulu lah yang dibuat warnet gitu. Zaman dulu yang letaknya di dekat alun-alun Bandung. Oh, di kota ya? Pusat kota. Nah, biasa itu di pusat kota. Nah ceritanya, tibalah saya waktu itu menginap lah ya, udah mulai di tempat teman saya itu ya. Nah, awalnya nggak ada apa-apa sebenarnya, nggak ada apa-apa. Cuman memang teman saya yang satu ini orangnya agak-agak nyeleneh lah gitu, agak-agak nggak percaya sama hal yang begituan lah. Nah, jadi dia itu kan memang hobinya waktu dulu sering denger Nightmare ya. Nightmare Side. Nightmare Side. Nah, Nightmare Side itu tiap malam Jumat. Nah, kalau kita kan dengerin biasa-biasa aja kan, kalau dia beda, dengerinnya itu sambil bakar kemenyan. Oh, dupa. Dupa. Ditanya alasannya apa? Nggak tahu, pengen aja. Oh, iseng ya? Iseng. Gitu ya, iseng. Dia maksudnya tiap malam Jumat itu nyetel Nightmare sambil nyalain dupa kan. Nah abisnya Nightmare udahan, itu ada lagi ritual dia. Dia pasti puterin lagu Lingsir Wengi. Udah ada urutannya ya? Iya. Nyetel dupa, yang kedua Lingsir Wengi. Lingsir Wengi. Iseng, Pasti, hanya iseng gitu. Iseng. Awalnya itu kondisi warnetnya nggak ada apa-apa, normal aja kayak rumah biasa. Tapi jarak waktu 1 bulan setelah ritual gitulah ya, itu mulai ada tanda-tanda. Mulai. Yang pertama kebetulan waktu itu saya jaga malam ketika ada paket kalong lah dulu sampai subuh kan ya. Iya. Nah, awal dulu mah saya jaga malam itu nggak ada apa-apa. Cuma ketika waktu lebih sebulan itu, pertama ada yang lempar panci di belakang tuh. Oh gitu. Treng. Kaget kan? Nah, di dapur atau di dapur? Di dapur. Di dapur. Treng.
Nah teman saya ini yang punyanya dia malah bilang tong ganggu manetes, cuek gitu, tong ngeganggu lah sebenarnya. Sieun aing mah sebenarnya maneh. Nah pas gitu ya, saya kan penasaran juga ke belakang pas lihat nggak ada apa-apa ternyata, nggak ada apa-apa. Itu dari pertama ya, dari pertama. Nah itu memang waktu itu kita punya grup juga nih Kang Sani. Waktu itu kita punya grup yang memang sering tur mistis lah. Tur mistis. Iya, grupnya itu namanya dulu Rumah Hantu Rudi. Iya. Sampai mati lampu ya. Sampai mati. Datang mungkin ya. Keganggu ya. Bahaya nih. jangan datang. Jangan. Nah, dan memang kan kita sering apa namanya? Wisata hantu dulu sebutnya, wisata hantu. Ketuanya itu kebetulan ya teman saya ini. Ya kita selain jaga warnet malamnya itu hunting gitu. Pernah dulu kan waktu tahun 2010 kuburan Polri masih angker ya. Sekarang udah terang, dulu mah masih ngeri. Nggak ada lampu ya. Dari kanannya gelap aja. Gelap aja. Dulu ke situ. Sengaja malam-malam ke sana ngapain juga kan dulu ya. Sebelum main kuburan itu sebelum ada acara-acara di TV itu belum ada. Kita pionirnya sebenarnya dulu. Nah, terus kita pernah ke kuburan Pandu. Pandu Pasteur ya? Ya, Pandu Pasteur. Terus itu ada mitos di Jalan Pasupati, ada kuntilanak tiap jam 12 malam kita ke sana tongkrongin gitu. Iya dulu gitu. Kita tongkrongin. Nggak ada juga. Padahal kalau dilakuin itu dulu terkenal ya ini sekarang. Iya, kalau kita lakuin itu udah terkenal, mungkin sekarang udah banyak. Nah, tapi kan kita memang istilahnya mungkin agak-agak nantang gitu ya, agak-agak nantang gitu. Bener nggak sih, mana sih gitu. Buktinya sompral lah gitu ya, agak nantang. Terus kita ke gua Belanda, gua Jepang. Nah di situ ya memang banyak lah kejadian-kejadian yang nantilah saya ceritain lagi lah di next lanjut video ya. Kalau ceritain panjang nanti. Terus ke tanjakan Cinta ya Pak, jembatan Cinta tuh. Jadi jembatan Cinta itu yang mau ke Ranca Upas. Oh iya. Sengaja tuh malam-malam tongkrongin di jembatannya. Biasa saking iseng sombralnya. Nah tahu-taunya kita kan nggak lihat ya. Itu pada ngikut. Semuanya dari gua itu. Semuanya pada ngikut. Semua pada ikut ya, berkumpul lah di warnet itu. Oh gitu. Cerita warnet. Iya. Aduh ngeri dong warnet. Bukan ngeri lagi. Ya? Semuanya ada. Jadi ada kejadian juga nih. Kita kan waktu dulu ini padahal siang-siang loh. Siang-siang. Ini ada perempuan kan yang main warnet lah ya, biasa yang rental warnet ya. Jam kalau nggak salah jam 1-an lah, jam 1 siang. Saya lagi jaga kebetulan sama teman saya di sini ya. Itu cewek itu kan kondisinya gini ya, ini server kan gini ya. Ini kan ada disekat-sekat gitu kan. Nah kalau yang di depan itu kan nggak disekat, kelihatan. Nah tahu-taunya kesurupan. Waduh, cewek kesurupan. Lagi main gini langsung jadi pertama-tama nangis. Kan kita aneh ya, kok nangis. Kirain saya itu dia tuh ya putus cinta atau apalah gitu, punya masalah gitu ya. Tahu-taunya ketawa abis nangis. Bayangin si Kiki kan ketawanya. Kita kan kaget ya, itu siang-siang jam 1 siang. Jam 1 siang. Luar biasa. Langsung berontak kan si teteh-teteh itu ya. Teteh itu langsung berontak gitulah, kayak kesurupan lah gimana gitu. Ya saya nggak pikir panjang, langsung saya ke belakang, itu kebetulan deket masjid sebelah sananya. Ada saya manggil Pak Ustadz. Udah di khotbah ya. Iya, manggil Pak Ustadz. Disadarin lah. Nah kita Pak Ustadz itu bacaan lah kalau bahasa Sundanya dan lain-lain. Doa lah ya. Sampai si tetehnya ini ngomong gini, marane nggak garanggu aing. Oh gitu. Nggak garanggu aing. Naon da aing kesalahan naon, kunaon mana yang nantangin aing. Oh gitu. Kenapa kamu nantangin saya? Iya. Katanya.
kata si yang kesurupan. Cewek tapi suara cewek. Coba nantangin saya. Wah, tuh Pak Ustadz, kita kan jadi takut ya. Yang asalnya berarti kan jadi takut. Udah si Pak Ustadz itu sadar lah ya, sadar. Pak Ustadz bilang lah, iya teh, ini tuh udah pada dari mana? Dari mana? Ini kayak pasar. Oh, kayak pasar di warnet. Pasar. Di warnet ya, semua pasar. Ada berarti. Iya. Dari gua ada, dari danau ya. Danau. Dari mana-mana itu dari, ya mungkin dari yang kuburan gitu ikut. Yang dari Porib itu ya. Gua Pakar ikut, dari mana-mana ikut. Ya, di sana kan makhluknya ngeri-ngeri ya. Iya. Soalnya ada cerita juga yang dari Gua Pakar. Jadi saya ceritain lagi yang di warnet itu yang makhluk yang bawaan dari Gua Pakar ada. Nah, udah sadar aja ya. Itu malamnya itu ada yang mandi. Ada yang mandi. Saya kan tanya ya, kita bertinggal cuma berapa 3 orang lah gitu yang jaga ya sama teman saya. Siapa yang mandi? Orang tiga orang itu ada di server. Berarti yang di air siapa? Kan gitu kan. Yang di air siapa? Logikanya ya. Iya. Aduh ya ampun. Dan teman saya yang punya ini memang masih tetap Kang Sandi nggak takut ya. Memang orangnya berani ya, nggak takut lah. Iya beranian ya. Dia bawa apa ya? Bawa panci di dapur, dilemparin ke kamar mandinya. Gandeng sih ya seneng. Oh gitu. Mau nggak ganggu. Emang berarti kan ya tidak mungkin ya nantang lah ya. Nantangin ya. Nggak lepas dari situ juga itu pokoknya sampai nanti saya ceritain sampai akhir tutupnya warnet itu diganggu terus. Ada lagi ceritanya ini waktu dulu malam Selasa. Nah kita kan ngumpul ya, ini ada tamu nih ceritanya. Ada tamu temen saya dan temen saya juga datang malam-malam jam 11 sama pacarnya. Karena kita udah sering gak ketemu kan, dia mau mampir lah kasarnya ngobrol. Nah, singkat cerita dia datang lah sama pacarnya itu ya, datang ke kamar belakang kan kita lagi ngumpul di kamar belakang ya. Ketika kita ya mau nyuguhan lah ngobrol dan lain-lain, taunya apa coba kejadiannya? Si pacar yang di bawah itu kesurupan. Makhluk yang sama atau beda itu cewek lagi? Cewek lagi. Itu mah bukan cewek. Itu mati lagi tuh. Bahaya saudaraku. Lampunya mati nih. Nah, kita sambil lanjut nyala lagi. Aduh nyala lagi nih. Maaf nih sobat Demiters nih ada gangguan. Ya moga-moga jangan tiba-tiba aja mati nih. Ngeganggu kita ya. Pun ya, jangan ganggu kita ya. Nah, jadi si ceweknya itu kesurupan. Ini sosoknya kakek-kakek. Oh, kakek-kakek. Suara kakek. Oh. Jangan ganggu. Nah, suara kakek-kakek ini ya. Jadi pas si ceweknya kesurupan itu bilang, dia si kakek-kakek ini bilang, kita kan adalah waktu itu kebetulan ada yang main, kita sebut aja masih muda tapi dia bisa lah, orang bisa lah. Kebetulan si teman saya ini kesurupan kakek-kakek, dia bilang gini, bahasa Sunda ya, maraneh teh ngaganggu aing gitu. Kalian tuh ganggu-ganggu saya terus, gandeng, orang teh ngeselila di dia, maraneh aranyar, kita tuh udah lama di sini tapi kalian masih baru tapi udah berbuat onar, berisik gitu. Teman saya yang punya warnet ini bilang, "Da aing mah mayar cenah di dieu." Cuek aing mayar. Ya kita mah bayar manian. Ya ampun. Kita kan maksudnya udah bener-bener kaget lah gitu ya. Takut udah gangguan terus kan ya, dia malah masih bilang gitu kan. Aduh kata saya teh. Akhirnya lah singkat cerita si pacarnya teman saya ini sadar lah, sadar. Dan dia pun lemes akhirnya kan. Nggak lama kemudian yang tadinya mau bertamu jadi pulang langsung kan. Dia pulang langsung. Jadi kejadian di warnet itu memang awalnya teh yang bersih lah, tapi setelah itu aja. Setelah kita sering ekspor ke mana kemari ya. Jadi nyari uka-uka ya. Ke kuburan, ke gua Belanda ya. Dan memang katanya kalau kita sering gangguin makhluk-makhluk itu, katanya mah seret kena rezeki katanya. Mitosnya ya. Ya mitosnya seret kena rezeki, rezekinya nggak akan berlimpah lah kasarnya mah karena kita ganggu yang gitu katanya. Tapi nah ketika
ya kalau teman saya emang nggak percaya ya, mitos-mitos begitu nggak percaya ya. Saya sih percaya aja dikit lah ya. Ternyata ada kejadian lagi. Pokoknya sebelum ini warnet tutup terus aja kejadian. Ini kayak seperti apa ya? Noni Belanda. Di Sebentar kali. Kita benerin dulu lampunya sebentar ya. Oke, kembali lagi ke ceritanya. Maaf ya, sahabat Demit Official, tadi ada gangguan teknis sedikit ya. Entah dari mana, pokoknya ada gangguan, mati lampu sendiri. Bisa diterusin kembali ya ceritanya. Lanjutin lagi ya, Kang Sani ya, Kang Ajil ya. Jadi tadi itu sampai ke makhluk yang bawaan dari Goa Belanda. Nah ini teman saya yang lihat. Teman saya yang lihat. Jadi waktu itu kebagian teman saya yang jaga kan. Dia jaga malam. Itu posisinya ketika dia kan pengen ke air ya. Kamarnya teman saya itu di atas. Kalau saya di belakang kan. Nah itu ketika naik tangga. Tangganya itu masih kayu, bukan lantai. Jadi kalau naik tangga tuh kedengaran kit gitu kan. Nah, ketika dia naik tangga tuh, teman saya ini badannya agak gede kan, naik tangga, tiba-tiba dia jatuh, ke bawah. Oh, gitu. Kita kan lari ya dari kamar, ada apa gitu kan ya, ada apa? Langsung dia kayak ketakutan gitu, kan. Pas ditanya udah agak tenang, lihat cewek noni Belanda di atas. Di atas. Saking kagetnya dia jatuh. Pas lagi gini baru juga naik ke sini. Jatuh. Makanya sebenarnya di kejadian di warnet ya itu banyak akhirnya kan karena warnet itu maksudnya banyak makhluknya gitu ya. Akhirnya kan yang datang juga pengunjung juga jadi nggak ada. Jadi nggak ada. Seret rezeki ya tadi. Mungkin itu mungkin ya. Karena jadi pada takut karena kan waktu itu yang pertama si teteh-teteh yang itu udah nyebar kan. Karena waktu itu posisi lagi rame kan. Yang penghuni itu terus ada lagi yang ini yang lainnya sehingga kan jadi orang-orang tuh mau main game di sana sampai ngalong pada takut semuanya. Iya, jadi ada yang ngalong lagi ya. Nah, orang siang-siang kejadian aja ada. Itu dia, Kang Ojil. Jadi malam-malam ya mungkin ada yang main 1-2 yang nggak tahu. Nah kejadiannya lagi ini kan pas malam-malam ada yang paket kalong tuh tumben kan kita kan ada yang paket kalong nih tumben padahal udah nggak ada sebenarnya. Nah tapi dia pas subuh ternyata pas kita waktu dulu kan jaga server ya gantian kebetulan teman saya yang jaga server. Nah, saya sama yang punya warnetnya tidur kan. Taunya yang jaga warnet ini si teman saya ini ketiduran. Pagi-pagi kita kan bangun, itu komputer udah nggak ada semua. Oh gitu. 2 orang itu ternyata maling. Oh, ampun. Benar-benar seret rezeki. Maling ternyata. Maling kan dia semua. Oh gitu pas kan kaget kan kita pas keluar. Kita mau kan nih biasanya kita main ya kalau pagi-pagi kita main Facebook buka atau main game online pas datang mana komputernya kaget. Abis semua. Nggak ada. Sial ya. Kejadian saya udah ada diganggu makhluk-makhluk kayak gitu. Akhirnya dia curi. Bener. Bablas aja itu semua. Bablas. Dari situ. Ya. Dari situ ya akhirnya ya teman saya yang punya warnet itu mungkin baru sadar gitu ya. Baru sadar udah dibilangin kan sama jangan main-main kayak gini lah gitu ya. Ya biasanya syarat rezeki kan. Ternyata bener baru sadar kan. Habis semuanya. Udah nggak ada yang main terus kan. Terus komputer semuanya kemalingan. Iya. Akhirnya kan udah jarak waktu itu warnet itu berjalan nggak lama cuman 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Kita teman saya udah ngontrak udah setahun ngontrak. Setahun ngontraknya 6 bulan. Sisa 6 bulan lagi kan. Iya. Nah, teman saya itu kan jadi akhirnya istilahnya manggil inilah yang bisa lah gitu, yang nggak bisa buat mersihin diri dia sendiri gitu karena dia baru percaya bahwa benar ternyata kalau misalkan mitos kita maksudnya kita gangguin yang gitu ya seret kerja kita walau-walam ya tapi kebuktian gitu. Kebuktian gitu. Mitosnya kebuktiin lah ya kalau main-mainan kayak gitu ganggu kayak gitu ya
ngilangin rezeki lah ya. Sampai kemalingan. Itu kan beruntun terus gitu. Dari yang asalnya memang kan dulu kan warnet game online rame ya. Rame, zaman-zamannya rame. Nah, sampai omset nggak ada gitu kan. Modal semua habis. Semua habis dan lain-lain. Dulu kan nggak ada handphone lah, masih inilah ya. Jarang, nggak ada WhatsApp Facebook juga ya, paling main ke warnet, main game ke warnet. Kalau sekarang mah udah bisa di mobile lah. Itu sampai saat itu kan jadi maksudnya udah nggak beroperasi lagi lah. Di sisa 6 bulan itu ditinggalin aja. Kosong aja. Tinggal sisa meja-meja, dan saya pun nggak mau tinggal di situ. Mau ngapain di situ? Itu dia. Itu akhir pas 6 bulan mau tutup kan kita ngangkat meja kan, ngangkat meja kan ya, kita udah dibersihin lah dan lain-lain. Akhirnya ada yang mau kontrak baru. Kontrak baru itu orang seberang lah, dia mau usaha grosir di situ. Ya. Pinggir jalan ini atau enggak? Pinggir jalan. Ya deket alun-alun lah, deket SMA itu tuh. Iya. SMA mana? Pasundan ya. Pasundan ya, daerah situ ya. Itu daerah situlah pokoknya, daerah situ. Kalau gede ya. Ya memang pesannya sih, maksudnya jangan jangan sekali-kali lah kalau kita nantangin kayak gitu kan, kita juga saling hargain lah ya. Maksudnya jangan sekali-kali nantangin compra dan lain-lain, apalagi kita sampai ke bawah kemana-mana gitu. Kalau kita yang sering explore tuh, kalau nggak bawa orang yang bisa, mending nggak usah. Iya, bener. Sewang-sewangan lah, biarin aja. Ada dua dunia, mereka kita itu biarin aja. Bener. Ya, jadi cerita tutup lah si warnet itu. Nggak ada usaha warnet lagi kan? Udah ya, rezeki ya. Iya. Yang nyewa grosir itu tapi jalan. Nah, yang nyewa grosir itu, saya kan udah kebetulan ada temen lah yang rumahnya daerah sana juga kan. Temen saya yang satu lagi itu kan rumahnya daerah sana ya. Nanya, sampai sekarang masih, sampai tahun 2022 masih. Masih usaha grosir itu. Oh, berarti memang bukan tempatnya ya. Bukan. Yang angker mungkin dari bawaan si pemilik usahanya itu, temannya Kang Gali itu ya, yang mainin ya makhluk-makhluk kayak gitulah, jadi keganggu lah ya sampai datang ke tempat usahanya ya. Karena ya siapa yang kalau digangguin kan kita juga marah. Iyalah, lagi makhluk kayak gitu ya. Nah itu dia. Luar biasa sih ceritanya ya warnet. Pada zaman dulu ya main kemana lagi sih kalau bukan ke warnet kan? Ya Facebookan, main game gitu kan, sampai ngalong sampai gitu ngalong seharian gitu, sampai dicari-cari orang tua di warnet gitu, dimarahin. Itu dia benar. Kalau zaman-zaman dulu daerahnya juga masih nggak seperti zaman sekarang sih. Sekarang mah udah terang lah, apapun udah terang. Kayak kita main ke mana, gua Belanda, gua Jepang itu udah terang, udah enak sekarang. Udah enak. Dulu mah gelap ya. Kuburan Porib juga kan, nggak ada lampu lah dulu. Sekarang udah terang mungkin ya. Iya, karena waktu pas kita foto-foto di situ, itu sering banyak banget ops. Jadi kita di foto tuh opsnya banyak banget. Nah kan kalau ops itu kan katanya jelmaan sebelum menjadi apa yang kita pikirkan. Itu jelema. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu makhluk astral jadinya ini, ya si ops itu berubah jadi itu. Orang katanya gitu. Kita tiap di foto di mana-mana ada itu. Ya walau-walau mungkin itu yang ngikutnya mungkin. Iya. Mungkin itu yang ikut. Dari setiap tempat yang ngikutin jadinya itu ya. Iya. Ops itu ya. Ngeri juga ya. Itu pengalaman ngeri lah. Itu luar biasa. Sampai saya pun kalau tidur nggak berani sendiri. Iya. Nggak berani, itu rame-rame yang dipindang. Di atas jadi kosong kan. Kebayang kalau ngejaganya sendiri gitu ya. Itu mau udah nggak ada. Semalaman sendiri nggak ada ya. Udah nggak ada. Nggak akan mungkin lah. Nggak akan mungkin. Mendingan tutup ya. Mendingan kita kemana aja gitu, nggak usah. Ya memang tempatnya pun jadi hawanya jadi beda. Iya, panas ya. Jadi beda. Jadi beda. Panas. Terus udah lama jarang ibadah mungkin di situ. Iya, malah ada satu, saya belum ceritain. Itu ada, kita kan waktu dulu dibacain ayat kursi ya. Ada yang bilang yang kerasukan itu ada satu lagi kan. Kerasukan aula oge bisa. Jadi
saya juga bisa baca ayat kursi. Iya. Bayangin. Udah lebih pintar ya Jin. Bayangin coba. Kita kan jadi mau gimana kan gitu ya. Iya. Nah, makanya janganlah. Kalau menurut saya mah kalau kita explore kemana-mana gitu, kalau kita nantangin sesuatu janganlah. Jangan nantang makhluk kayak gitu, udah biarin aja mereka kita. Kalau mau main ya main biasa aja. Bercandanya sama manusia lagi. Ya. Ini udah sampai sekarang sih ya teman saya itu nggak tahu ya, udah lost kontak lah. Lost kontak. Ya usaha apa saya nggak tahu gimana. Udah lama ya dulu 2000 berapa ya? 2010 ya. Zaman warnet ya. Berarti udah sekitar berapa ya? 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Ya, 13 tahun yang lalu. Ya mudah-mudahan nanti ketemu lagi udah sukses lah. Nggak main lagi kayak gitu. Itulah. Makanya jangan sih, benar itu kalau kita lagu-lagu kayak Lingsi Rongi kan banyak orang apaan lagu. Tapi kenyataannya benar gitu. Iya. Ya kalau yang udah buktiin ya, benar. Ya kalau mau coba Sobat Demitus silakan gitu ya. Nggak tahu kalau ada yang Sobat Demitus ada yang coba atau udah coba atau belum, saya nggak tahu. Cobain aja kalau penasaran. Jadi ritualnya gitu ya, malam Jumat setel dupa, semenyan, lagu setel Lingsi Rongi. Iya. Kan kalau dupa kan mungkin ngundang ya, ngasih makan. Iya, ngasih makan. Ya kan datang kan. Udah mah dikasih lagu ya pada seneng. Pada betah. Habis itu. Selain gangguinnya kita, ya mungkin dia juga ngerasa kalau manusia mah pengen balas dendam mungkin ya, karena diganggu. Gitu. Lagi enak-enak diganggu mungkin, jadi ya kayak gitu alasannya. Itu dia. Oke, ada pesan buat sahabat Demit Official? Ya, buat Sobat Demit Official sih, ini pengalaman dari saya pribadi ini mungkin jadi pelajaran aja gitu. Kalau misalkan kita kan hidup itu berdampingan sama dunia yang memang kita nggak bisa lihat gitu ya. Makhluk yang memang diciptakan jauh lebih dulu daripada kita kan gitu ya. Ada yang dulu daripada kita, terus ada pun makhluk-makhluk yang memang meninggal secara tidak wajar lah. Ya, memang itu yang pesannya itu ya jangan bermain-main lah sama hal yang begitu. Ya, karena selain yang pertama kurang kerjaan juga ya gitu ya. Terus yang kedua rezeki itu yang benar. Iya, seret ya. Seret itulah, jangan coba-cobalah. Kalau nggak mau kejadian kayak saya gitu ya, teman saya sampai habis diambil semua komputernya ya, semua mata pencariannya. Luar biasa. Segitu aja cerita dari Kang Gali ya, sahabat Demit Official. Jangan lupa subscribe, comment, and like channel Demit Official ya, biar kita buat channel lebih bersemangat ya, lebih bersemangat lagi ya. Terus bagi sahabat Demit Official yang sudah subscribe, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.